Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinambo Kristanus Litonga dengan NPM 2417053001. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang ketiga dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu DFA ke NFA. Oke, saya akan lanjut ke materinya. Materi konversi NFA ke DFA itu atau Deterministic Finite Automata adalah tentang mengubah mesin non-deterministik atau NFA yang bisa punya banyak transisi untuk input sama menjadi mesin deterministik atau DFA yang hanya punya satu transisi, namun tetap mengenali bahasa formal yang sama menggunakan metode konstruksi subset atau subset construction, di mana setiap state baru di DFA merupakan himpunan subset dari state-state di NFA, termasuk penanganan transisi epsilon atau IMMOVE. Nah, konsep dasarnya itu NFA, non-deterministic finite automata, satu input bisa menghasilkan 0, 1, atau lebih state berikutnya, dan bisa memiliki transisi epsilon tanpa membaca input. DFA, deterministic finite automata, satu input hanya menghasilkan tepat satu state berikutnya dan tidak ada transisi. Tujuannya membuat DFA yang ekuivalen mengenali bahasa yang sama dengan NFA dengan langkah-langkah sistematis. Nah, langkah-langkah konversinya itu pertama tuh kita harus inisialisasi dulu state awal DFA-nya. Adalah himpunan semua state yang bisa dicapai dari state awal NFA melalui transisi epsilon. Itu cari, udah diinisialisasi, habis itu cari transisinya. Nah, untuk setiap state baru himpunan state di DFA dan setiap simbol input A dari alpha. Cari semua state NFA bisa dicapai dari state-state dalam buku. Lakukan kembali epsilon closure pada state-state hasil tersebut. Nah, lalu setelah udah kita cari transisinya, barulah kita bisa menambahkan state baru. Itu penentuan state akhir. Nah, itu representasi. Representasinya itu dengan tabel transisi digunakan untuk memetakan state. Itu diagram transisinya. Oke, kita lanjut masuk ke studi kasusnya. Di sini saya sudah buat studi kasusnya, yaitu yang dimana dulu disediakan tabel transisi dari Q0 sampai Q2. Dari ada alfabet A sama alfabet B. Nah, soalnya dari transisi di bawah ini manakah yang benar konversinya dari DFA ke NFA? Oke. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Penyelesaiannya. Nah, sekarang Q0, Q1 akan dianggap sebagai satu state. Oke. Nah, di sini. Di state Q0 alfabet A Q0 Q1, alfabet B Q0, dan state baru berpasangan Q0 Q1, Q0 Q1, Q0 Q2. Baru state terakhirnya itu Q0 Q2, Q0 Q1, Q0. Nah, mana yang diagramnya yang benar sesuai dengan transisinya? Oke, kita akan cek satu-satu. Yang dimana nih? Q0, 0, Q1, 2, 3, Q4. Enggak, bukan yang ini. Terus yang ini bukan. Nah, yang di C, yang dimana Q0 itu state awalnya menuju ke alfabet A ke alfabet B. Yang mana Q0 ini juga mengulang
looping di stage-nya dia sendiri menuju key 0, key 1 sesuai dengan transisinya. A, key 0, key 1, baru yang ke B, key 0 lagi. Nah, ini A menjadi A, terus B. Nah, B-nya key 0, key 0, key 2. Nah, dari key 0, key 2 ini dibuat lagi stage untuk terhubungnya ke key 0. Nah, stage key 0, key 2 ke menuju alfabet A, yaitu key 0, key 1. Dari situ lanjut ke key 0, balik lagi. Jadi jawaban yang benar dari studi kasus itu ialah yang C ya teman-teman, yang C. Karena sesuai dengan perintahnya itu langkah-langkah untuk mengubah NFA menjadi FA yaitu konversi NFA yang diberikan ke tabel transisi ekuivalennya. Nah, kita kan sudah konversi NFA-nya nih. Ini NFA nih ke transisinya itu. Habis itu buat status awal DFA. Buat tabel transisi DFA, habis itu buat status akhir DFA. Sederhanakan DFA. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.